Ya, selamat datang di konten YouTube Flip Design ID. Pada tutorial hari ini kita akan ngebahas tentang Smart Fill di Affinity Designer. Apa itu Smart Fill? Smart Fill adalah salah satu tools yang ada di CorelDRAW ya. Gunanya adalah untuk memberikan warna di area-area tertentu. Contohnya kita bisa buka di Adobe Illustrator dulu ya. Kita pindah dulu ke Adobe Illustrator. Nah, kalau di Adobe Illustrator itu namanya bukan Smart Fill tapi Left Paint Bucket. Kita coba buat contohnya ya. Misalnya kita ke pen tool dulu, lalu kita bikin garis seperti ini, garisnya terpisah ya, terputus. Ya, seperti ini. Lalu bagaimana untuk memberi warna di area tengah ini, sedangkan pad ininya adalah garis yang terpisah, tidak terhubung satu sama lain ya. Maka yang digunakannya adalah Left Paint Bucket. Kalau di Corel adalah Smart Fill. Kalau di AI cara menggunakannya gampang sekali. Tinggal kita seleksi, lalu pilih Left Paint Bucketnya. Warna sudah dipilih ya, lalu kita klik. Maka akan area yang kita inginkan ini bisa kita warnain. Lalu bagaimana cara menggunakan Smart Fill di Affinity Designer? Sebenarnya agak tricky ya. Kita bisa memanfaatkan beberapa fitur yang ada di atas bagian sini ya. Kenapa? Karena kekurangan pada Affinity Designer pada saat ini adalah belum tersedianya fitur Smart Fill seperti di Corel ataupun Left Paint Bucket yang ada di Adobe Illustrator. Maka kita harus membuatnya secara manual. Contohnya adalah seperti ini. Kita ke pen mode dulu, lalu kita buat garisnya secara terpisah seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Jika garis-garis ini suatu saat ingin kita ubah-ubah lagi agar bisa diedit lagi, maka jangan lupa kita copy dulu ya. Kita grup dulu, lalu kita copy, atau bisa juga menggunakan Ctrl J atau Command J agar dia ada di tepat di atasnya. Command J adalah untuk mengcopy layar. Lalu yang di bawah ini kita hilangkan ya, kita hidden supaya nggak ngeganggu ketika kita ubah-ubah yang di atasnya. Nah, yang ini kita ungroup dulu. Nah, perhatikan langkah-langkahnya ya, bagaimana untuk mewarnai segitiga di tengah ini. Caranya adalah kita seleksi, lalu kita ubah stroke tadi, kita expand stroke-nya. Nah, lalu kita satukan ya, ini kan masih terpisah ya. Lalu kita seleksi, kita satukan. Nah, perhatikan ya. Nah, jadi ini menjadi salah satu kesatuan ya, jadi satu kesatuan. Lalu kita buat area bebas, bisa menggunakan kotak ataupun pen tool ya, di bagian yang mengiris segitiga tersebut. Lalu kita kasih warna, kita hilangkan saja stroke-nya, lalu kita pindah ke bawah. Kita seleksi, lalu kita pilih divide ya. Setelah itu kita bisa hapus bagian-bagian yang sekiranya tidak perlu, termasuk yang ini ya. Jadi kita ubah lagi warnanya ya, maka layer yang awal kita hidden bisa kita aktifin lagi ya, seperti itu. Maka dia akan menjadi objek yang terpisah ya.
dan ini juga masih bisa kita edit-edit. Ya, selanjutnya kita langsung aja coba praktekin trik yang tadi ke dalam sebuah ilustrasi yang saya buat. Ya, di sini ada ilustrasinya dan ini adalah sketsanya. Kita kurangin dulu opacity-nya supaya memudahkan, lalu kita lock. Kita kali ini akan coba untuk men-tracing sepatunya ya. Kita coba copy dulu sepatunya untuk perbandingan ya. Lalu coba kita tracing menggunakan pen tool. Kita ikutin polanya ya. Teman-teman juga bisa lihat tips dan trik menggunakan pen tool ya di video kami sebelumnya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah badan sepatunya dan ini adalah alas sepatunya. Biasanya kita men-tracing itu mengikuti pola. Nah, biasanya seperti ini. Kita langsung membuat saja alas sepatunya. Nah, lalu kita warna ini adalah putih dan ini adalah merah seperti gambar di samping ya. Kalau kita menggunakan AI atau Corel, kita bisa menggunakan Smart Fill langsung. Sedangkan Affinity Designer ini tidak ada fitur tersebut. Maka kita harus menggunakan trik yang tadi saya jelaskan. Untuk mempermudah, kita ketika mau tracing sebuah ilustrasi ini, ada baiknya adalah untuk menutup pad yang kita buat supaya memudahkan kita menggunakan trik Smart Fill yang tadi ya. Sebenarnya dengan tidak menutup juga bisa, cuman itu akan ribet ya. Seperti ntar kayak layarnya, struknya kita expand dulu, lalu kita gabungkan jadi satu, itu akan memakan waktu lama. Jadi lebih baik kita lebihin aja kayak gini sampai padnya tertutup, sampai dadanya tertutup. Nanti kita bisa warnain, yang ini adalah putih, lalu ini badan sepatunya adalah merah. Kita bawa naik ke atas, lalu yang bagian bawah kita copy dulu dengan menekan Command J. Kita copy layarnya ya, lalu kita seleksi, pilih ini dan pilih badan sepatunya, kita pilih yang divide, lalu kita hapus bagian yang kita tidak perlu. Selanjutnya sama, kita bisa buat juga bagian-bagian yang lain, misalkan seperti ini. Nggak apa-apa, kita lebihin aja seperti ini ya, karena untuk memudahkan trik dari Smart Fill di Affinity Designer. Yang ini warnanya agak hitam, dan yang ini juga ada agak hitam. Maaf ya, kita bisa aja langsung bawa layar ini ke belakang ya, atau kalau mau rapi ya kita potong menggunakan divide yang tadi ya. Kita klik Command J yang badan sepatunya, supaya kalau ketika kita hapus yang ini tidak ikut kehapus ya. Lalu kita pilih ini, seleksi badan sepatunya, lalu kita pilih bagian ini, kita pilih divide, lalu kita hapus bagian ini dan bagian ini. Otomatis akan menjadi objek yang mengikuti bentuk dari badan sepatunya. Nah, yang ini caranya juga sama seperti tadi. Yang ini di copy dulu, lalu kita seleksi, pilih divide, lalu bagian irisannya kita hapus. Sebenarnya nggak dihapus juga nggak apa sih, karena kita sembunyikan aja di balik layar gitu ya. Karena saya pun membuatnya tidak semuanya dipotong ya. Kalau kita lihat bentuk
bentuk tracingannya itu banyak yang tertutup padnya. Tentunya untuk memudahkan pewarnaan, karena di Affinity Designer ini yaitu kekurangannya belum bisa smart fill. Lalu kita coba buat muka sepatunya ya. Kita bisa menggunakan lingkaran aja, pilih warna putih, kita bisa pilih ini, kita copy dulu ya, Command J, lalu kita seleksi lingkarannya, kita pilih divide, lalu kita hapus bagian yang tidak perlu seperti ini. Begitu juga dengan bayangannya. Untuk bayangannya kita bisa langsung membuat menggunakan pen tool seperti ini. Untuk mempercepat kita tidak perlu potong ya, tapi kita pilih layer badan sepatunya. Nah, yang ini kita deketin ya, kita drag, lalu kita masking ke dalam ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton, selamat belajar, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.